Sepanjang jalan, meskipun mereka tidak pernah tahu mengapa Ratu Hongbao menyelamatkan mereka dengan segala cara, jika bukan karena dia, mereka akan ditangkap oleh pengadilan leluhur alam siluman atau iblis dari alam iblis sejak lama. Saat ini, sebagai pria, bagaimana mereka bisa melepaskan wanita yang menyelamatkan mereka? Meskipun dia bukan manusia, saat ini, mereka telah menganggap Ratu Hongbao sebagai teman. Ratu Hongbao jelas tidak mengharapkan mereka melakukan ini, dan dia linglung untuk sesaat. Dia tidak pergi menemui Fa Hua dan Lan Ge, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan ketegasan emosi mereka saat ini di dalam hatinya. Hanya ada 3 dari mereka, 1 peringkat Dewa Bulan dan 2 peringkat ke-9 yang baru dipromosikan. Bahkan jika Fa Hua dan Lan Ge memiliki dukungan dari Wu Xuangzu, mereka hanya memasuki peringkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin untuk mencapai peringkat tersebut, keberadaan yang sebanding dengan tingkat Dewa Bintang urutan ke-10. Tetapi pada saat ini, lawan mereka adalah 8 iblis surgawi yang telah mendirikan medan iblis surgawi dengan 2 Dewa Bulan dan 6 Dewa Bintang. Jika mereka teleport kembali ke pengadilan leluhur, niscaya mereka masih hidup, dan memilih untuk tinggal sama dengan mengirim mereka ke kematian. Namun, mereka tetap membuat pilihan seperti itu tanpa ragu. Tidak ada retorika, hanya untuk kegigihan batin itu dan kalimat yang tidak akan mundur. Mata Permaisuri Hongbao sedikit berubah, dia melihat kedua iblis tingkat Dewa Bulan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya Hongbao, tolong beritahu namamu." 2 iblis surgawi tingkat Dewa Bulan saling memandang dengan terkejut, karena mereka dapat merasakan bahwa alasan mengapa Ratu Hongbao menanyakan nama mereka tampaknya ditentukan untuk bertarung sampai mati. Dan untuk pembangkit tenaga setingkat Dewa Bulan seperti mereka, hidup mereka bahkan masih dalam ribuan tahun lagi, tapi dia rela bertarung sampai mati hanya untuk 2 manusia ini. Meskipun saya pikir keputusan Anda bodoh, sebagai Dewa Bulan, Anda dapat menghormati kami. Saya adalah Tian Momoyu ke-24, dan Tian Mo dan peringkat ke-6. Pembangkit tenaga tingkat Dewa Bulan lainnya yang sedikit lebih pendek dan tampak lebih tua berkata dengan acuh tak acuh, 24 iblis surgawi, peringkat ke-8, iblis surgawi Hao. Setelah mendengar latar belakang keluarga yang dilaporkan sendiri, baik Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa membantu tetapi hati mereka tenggelam. Menurut pemahaman mereka saat ini tentang 24 iblis surgawi, peringkat ke-8 sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Bulan. Dengan kata lain, 8 teratas dari 24 iblis surgawi setidaknya setingkat Dewa Bulan. Masih belum diketahui berapa banyak pembangkit tenaga tingkat dewa teratas yang ada. Teng, dentang, 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 diiringi dentang dan dentang, baju besi Hongbao yang akrab dengan Fa Hua dan Lan Ge sekali lagi muncul di tubuh Ratu Hongbao. Agak berbeda dari sebelumnya, hampir semua armor berukir rubi ini memiliki retakan yang jelas. Melihat retakan yang mengejutkan, untuk beberapa alasan, emosi yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Dengan kultivasi tingkat Dewa Bulan, dia jelas bisa pergi, dan dia tidak perlu merawat mereka sama sekali. Mereka mengambil hatinya pada saat yang paling kritis, dan dia mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan, karena mereka terluka parah dalam pertempuran dengan Raja Iblis Harimau, dan mereka menyelamatkannya di bawah bimbingan Wu Xuangzu. Menarik mereka bersama-sama dan menghubungkan mereka. Tetapi pada saat ini, dia tidak berutang apapun kepada mereka, tetapi dia tetap tinggal tanpa ragu-ragu, dan tetap di sisi mereka dengan baju besi harta karun merah yang retak itu. Menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan ini, mereka benar-benar tidak memahaminya. Mengapa ini? Namun, ketika dia benar-benar melakukan ini, emosi di hati mereka keluar tak terkendali. Tian Mo dan Tian Mo Hao mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan lingkaran ungu gelap meluap dari mereka, dan 2 level Luna diaktifkan pada saat yang sama, hampir mengubah langit dan bumi menjadi kegelapan. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih gelap. 6 bintang iblis tingkat dewa menyebar ke sekitarnya, seperti pembukaan jaring tak terlihat dari mereka, memblokir semua kemungkinan rute penghindaran Fa Hua dan Lan Ge. Senyum tipis muncul di wajah, dan ekspresi Fa Hua dan Lan Ge juga memancarkan kecemerlangan samar. Pada saat ini, mereka telah mengabaikan hidup dan mati. Bang, tiba-tiba, terdengar raungan yang tak terduga, dan Fa Hua, Lan Ge, dan semua iblis surgawi terkejut menemukan bahwa baju besi harta karun merah di lengan kanan Ratu Harta Merah meledak, dan baju besi yang meledak tidak berubah. Berkeping-keping, tapi sekelompok api merah kemasan terbentuk, terbakar dan naik di lengannya. Dan aura Permaisuri Harta Merah juga meningkat 1 poin. Dia adalah bang, 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 meraung satu demi satu di tubuh Ratu Hongbao. Setiap raungan begitu dalam dan kuat, dan kumpulan api merah kemasan juga muncul dari tubuhnya. Ketika Tian Mo dan Tian Mo Hao melihat api merah kemasan di tubuhnya, wajah mereka berubah drastis. Tidak hanya mereka tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka mundur dengan cepat seperti hantu, seolah-olah mereka takut setengah ternoda oleh api merah kemasan. Singkirkan medan iblis surgawi. Cepat, kata iblis surgawi dan dengan marah. Pada saat yang sama, 2 tanduk panjang melengkung muncul dari atas kepalanya. 2 berkas cahaya ungu naik dari langit dan bergegas ke tirai hitam di langit. Segera tirai hitam itu menyebar seperti es dan salju yang mencair. Hal yang sama berlaku untuk 7 iblis surgawi lainnya, kecuali bahwa 2 tanduk di atas kepala iblis tingkat Dewa Bintang adalah lavender. Ratu Hongbao bergantung di udara dan tidak bergerak, dia hanya melihat perbuatan iblis surgawi ini dengan mata angkuh, dengan jijik di sudut mulutnya, kalian bisa menghentikanku. Tian Mo San berkata dengan wajah jelek, kamu benar-benar orang gila. Demi 2 manusia, kamu tidak ragu untuk mengorbankan kultivasi ribuan tahun. Betapa mulianya Dewa Bulan kita, yang memiliki umur panjang, tetapi kamu menyerah seperti ini. Anda dapat menyalakan tubuh dewa Anda sendiri, tentu saja Anda bisa mendapatkan ini.
Api pembunuh dewa, tetapi tidak akan lama sebelum Anda benar-benar musnah, bahkan jika Anda tidak memiliki tubuh ilahi, kesadaran ilahi Anda akan hilang paling banyak dalam sebulan. Aku bertanya apakah kamu takut? Ratu Hongbao berkata dengan dingin. Tian Mosan hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Takut, tentu saja dia takut. Apa keberadaan Shen Huo? Itu adalah kemampuan mengerikan yang hanya bisa dimiliki sementara oleh tokoh tingkat dewa yang membakar energi hidupnya sendiri. Tokoh dewa bintang dapat hidup selama 1000 tahun, dan dewa bulan dapat hidup lebih dari 3000 tahun. Menilai dari nafas kehidupan Ratu Hongbao, dia baru berusia lebih dari 1000 tahun, dan dia masih memiliki umur panjang untuk hidup. Dan api ilahi ini, setelah setengah terkontaminasi, akan menyebar seketika seperti belatung tarsal. Apakah itu energi atau benda, ia akan terbakar habis-habisan hingga benar-benar habis. Mozu, itu saja, ayo pergi. Saat berbicara, Ratu Harta Merah melambaikan tangannya, dan api merah keemasan yang keluar dari tubuhnya mengalir deras ke arah 8 iblis surgawi seperti air pasang. 8 iblis surgawi, termasuk Tian Modan dan Tian Mohao, semuanya mundur karena terkejut, dan dengan cepat membuka jarak. Ada jejak penghinaan di sudut mulutnya, lampu merah melonjak dari langit, dan gambar virtual besar Kaisar Semut yang menelan muncul, lampu merah menggulung Fa Hua dan Lange, berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan terbang jauh. Baru setelah dia jauh, 8 iblis surgawi bersatu kembali, dan masing-masing dari mereka terlihat sangat jelek. Ayo pergi, kembali ke istana leluhur dulu, selesaikan misi-misi, lalu pergi mencari keberadaan Wu Xuangzu. Iblis itu melambaikan tangannya, dan 8 iblis itu bangkit lagi dan pergi ke kedalaman dunia iblis. Di bawah ini adalah laut biru tak berujung, dikelilingi oleh api merah yang membubung, semuanya terlihat sangat aneh. Karena kecepatannya yang begitu cepat, samudra biru tak berujung di mata Fa Hua dan Lan Ge malah terdistorsi. Pada saat ini, mereka tidak dapat berbicara sama sekali karena mereka ditindas oleh energi Ratu Hongbao, tetapi mereka semua tampaknya terhalang di dalam hati mereka. Perasaan tidak nyaman itu tak terlukiskan. Mereka tidak pernah menyangka Ratu Hongbao akan mengorbankan hidupnya untuk mereka. Tidak mungkin bagi iblis surgawi, yang juga berada di level Dewa Bulan, untuk salah membacanya, dan api kemasan merah yang dilepaskan dari Ratu Hongbao memang memberi mereka perasaan mendebarkan yang tak terlukiskan. Dengan basis kultivasi mereka, saya khawatir selama mereka menyentuh sedikit, mereka akan musnah dalam sekejap. Ratu Hongbao, dengan sosok heroik, tertanam dalam di benak mereka, di hati mereka, dia bahkan bukan lagi seekor semut, tetapi lebih seperti mitra yang melindungi mereka. Dari dikejar menjadi dilindungi, perubahannya begitu besar sehingga sampai sekarang mereka semua merasa seperti berada dalam mimpi. Penerbangan berlanjut, dan kecepatannya tampaknya semakin cepat. Api merah kemasan sekarang telah berubah menjadi kekuatan pendorong, menyembur ke belakang Ratu Hongbao, tetapi yang dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa hantu besar Kaisar Penelan Semut juga di belakangnya, secara bertahap memudar. Di mana itu hampir hilang. Fa Hua dan Lan Ge sedikit linglung dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tiba-tiba tubuh mereka menjadi ringan, dan udara di sekitarnya mengalir ke arah mereka dengan embusan laut biru yang tak berujung. Keduanya bangun pada saat yang sama, dan Ratu Hongbao mengangkat tangannya dan melemparkan mereka ke udara. Baru saat itulah Fa Hua dan Lan Ge menyadari bahwa hantu Kaisar Penelan Semut di belakangnya telah benar-benar menghilang, dan bahkan tubuhnya sendiri menjadi transparan, dan api merah kemasan masih ada, tapi sudah sangat tipis. Kamu, Lan Ge tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Ratu Hongbao melambaikan tangannya kepadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dikatakan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Dari sini, lanjutkan ke selatan, dan wilayah hukum tidak terlalu jauh. Kalian bisa pergi sendiri, aku juga akan pergi. Mengapa kamu membayar harga sedemikian rupa untuk menyelamatkan kami? Ini, kata Lan Ge sambil tersenyum masam. Ratu Hongbao berkata dengan acuh tak acuh, saya bersedia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tubuh transparannya berangsur-angsur memudar, dan api merah kemasan terakhir benar-benar menghilang, dan tubuhnya yang memudar tiba-tiba melebur menjadi satu tubuh, fluktuasi mental yang kuat meledak, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bola lampu merah dan pergi ke kejauhan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak ada kebenaran yang menakjubkan, dan tidak ada kata-kata terakhir, dia pergi begitu saja, tiba-tiba dan langsung. Saya sedikit tersentuh, apa yang harus saya lakukan? Rahmat penyelamat hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Tanya Lan Ge pada Fa Hua. Fa Hua menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak mengerti pikirannya. Tapi menurut Tian Modan hari itu, dia takut. Lan Ge tersenyum kecut, tapi kenapa aku merasa dia tidak sedih sama sekali? Dia benar-benar ratu yang mengerikan. Fa Hua berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dari sini dulu. Dengan basis kultivasi level 9, meskipun dia tidak bisa terbang bebas dengan elemen angin seperti Lan Ge, dia masih bisa melayang di udara untuk waktu yang singkat melalui kekuatan suci. Apa rencanamu selanjutnya? Lan Ge bertanya. Fa Hua berkata, saya ingin kembali ke kota kebijaksanaan terlebih dahulu dan menyelesaikan branding dari 2 halaman kode yang diberikan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Haruskah saya pergi dengan saya atau kembali ke kota petir dulu? Lan Ge berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya aku kembali ke kota petir dulu. Dengan cara ini kita setidaknya memiliki titik teleportasi di mana kita bisa melarikan diri. Jika iblis datang, setidaknya kita bisa berteleportasi satu sama lain dan menghindari mereka. Tidak peduli seberapa kuat iblis surgawi, tidak mungkin bagi mereka untuk melintasi 2 domain dalam waktu yang sangat singkat, dan mereka sekarang berada di tingkat ke-9 kultivasi, dan mereka tidak tahu seberapa kuat firasat bahaya mereka.
Dibandingkan di masa lalu, masih ada jalan. Klan G benar-benar ingin kembali ke kota petir, dan waktunya hampir sama dengan waktu yang disepakati oleh Tetua Agung. Ini juga saatnya bagi kota petir untuk memilih penguasa kota baru. Dia telah mencapai peringkat ke-9, dan dia sudah memiliki latar belakang yang cukup untuk bersaing. Bagaimanapun, dia akan mewarisi posisi ayahnya sebagai penguasa kota petir, dan biarkan kota petir terus berkembang ke arah yang ditentukan oleh ayahnya. Kali ini dia dan Fahua pergi ke Laut Hijau Kehidupan dan Alam Iblis berturut-turut, tidak hanya basis kultivasi mereka meningkat, tetapi penglihatan mereka juga meningkat pesat. Mereka benar-benar menyadari betapa tidak pentingnya manusia di seluruh benua peri, dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka melihat orang-orang biasa diperlakukan sebagai budak di alam siluman, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia masih sangat jauh dari persamaan dengan ras lain. Bahkan jika ada yang buruk, itu bisa dihancurkan. Dan bahkan situasi seperti itu dibeli oleh leluhur dengan darah, nyawa, dan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya. Sejak mereka dipilih oleh Wu Xuangzu, mereka tidak diragukan lagi telah memikul tanggung jawab yang sangat besar ini, dan di bawah tanggung jawab ini, ada banyak hal yang perlu mereka lakukan, dan yang paling penting adalah membuat diri Anda lebih kuat terlebih dahulu. Mengandalkan token yang diberikan kepada mereka oleh raksasa laut, mereka dapat bergerak maju tanpa hambatan di Laut Biru yang tak berujung, dan juga dapat menanyakan arah kepada ras cerdas di Laut Biru yang tak berujung. 10 hari kemudian, mereka tiba di wilayah hukum, untuk kembali ke kota kebijaksanaan lebih cepat. Mereka tidak pergi ke darat, tetapi terus berjalan di sepanjang garis pantai, mempertahankan kecepatan tercepat di Laut Biru yang tak berujung, sampai mereka berhenti di dermaga yang paling dekat dengan kota Hikmah Turun. Hati-hati di jalan, setelah Fahua mendarat, dia melambai klan G yang mengapung di laut. Klan G tidak bisa menahan tawa, aku tidak berharap Fadandang menjadi baik dan patuh suatu hari nanti. Fahua berkata, saya hanya khawatir beberapa orang idiot akan melakukan hal bodoh lagi, jadi biarkan saya menanggungnya. Sudut mulut Lan Ge berkedut, aku tahu itu. Aku pergi. Melambaikan tangannya ke Fahua, dia berbalik dan terjun ke samudra biru yang tak berujung. Fahua berdiri di pantai sampai riak yang ditinggalkan Lan Ge menghilang, lalu berbalik dan menuju kota kebijaksanaan. Sejak mereka memiliki hubungan Wu Xuangzu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, jadi agak tidak nyaman bagi mereka untuk tiba-tiba berpisah. Nyatanya, tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar terpisah. Apakah itu kultivasi atau komunikasi spiritual, mereka mempertahankan hubungan yang sangat erat. Berdiri di pantai merenung sejenak, Fahua memutuskan bahwa dia harus kembali ke ayah angkatnya terlebih dahulu, tidak hanya untuk melaporkan keselamatannya, tetapi juga untuk mencatat apa yang dia lihat dan dengar. Apakah itu lautan hijau kehidupan atau alam iblis, manusia tahu terlalu sedikit. Pengalaman mereka pasti dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berharga. Ketika Fahua melihat tembok kota kebijaksanaan, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Meskipun dia baru mengenal Lan Ge selama beberapa tahun, rasanya seperti dunia yang jauh darinya hanya dalam beberapa tahun. Dia telah mengalami terlalu banyak, dan dia telah membuat peningkatan yang luar biasa. Melihat arus pejalan kaki yang tak ada habisnya di gerbang kota, matanya tiba-tiba menjadi lembab. Sang pengembara akhirnya kembali ke rumah, dan di sini, dalam wilayah hukum, setidaknya setiap manusia berhak untuk hidup bebas. Meskipun ada kelas, mereka jauh lebih baik daripada di pengadilan leluhur. Dan semua ini dibayar oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya dengan nyawa dan darah mereka. Meskipun apa yang mereka berikan kepada umat manusia masih jauh dari berhenti, setidaknya itu adalah harapan. Tidak pernah ada saat ketika Fahua merasakan tekanan di hatinya begitu berat, tetapi pada saat ini juga dia samar-samar memiliki kesadaran yang aneh di dalam hatinya. Dia telah pergi ke lautan hijau kehidupan, mengembara di laut biru yang tak berujung, dan bertarung di alam iblis. Keuntungan apa yang dimiliki umat manusia atas tempat-tempat dengan kekuatan besar dan banyak sumber daya? Tubuh manusia itu rapuh, kontrol elemen di domain biru, kode yang diberikan dewa di domain hukum, dan transformasi iblis dan dewa di tempat suci adalah semua kemampuan yang coba diperoleh leluhur. Tetapi apakah kemampuan ini benar-benar cukup kuat? Jika cukup kuat, manusia tidak hanya akan memiliki sejumlah kecil orang kuat. Ini bukan keuntungan manusia. Jadi di mana keuntungan manusia? Di mana masa depan umat manusia? Dan mengapa bersaing dengan ras yang begitu kuat? Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, begitu tenggelam dalam pikirannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia diberi halaman ke-7 oleh kitab suci kebijaksanaan, sebuah suara pernah bertanya kepadanya apa itu kebijaksanaan, dan dia menjawabnya. Dan suara itu akhirnya memberitahunya, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal yang biasa. Momen pencerahan itulah yang memungkinkannya untuk mengenali halaman kedua dari 3 halaman sumber kebijaksanaan. Dia ingat apa yang Ratu Hombao katakan lagi, jika manusia benar-benar tidak berguna, bagaimana mungkin tokoh di alam siluman busa berubah menjadi penampilan manusia setelah memasuki peringkat dewa? Apakah manusia istimewa karena kecepatan evolusinya? Tetapi mengapa, setelah memasuki zaman kegelapan selama ratusan tahun, umat manusia tampak lebih buruk daripada di akhir zaman es? Apa yang hilang, atau apa yang telah Anda kumpulkan? Segala macam pertanyaan terus memengaruhi pemikirannya, dia sepertinya memahami sesuatu, semua ini sepertinya mengarah ke satu arah. Apa itu bakat manusia? Bersenandung. Dengan tidak adanya panggilan, kode yang diberikan dewa tiba-tiba muncul di depannya secara diam-diam. Pada kode tersebut, 3 karakter besar hakim bersinar kemasan. Itu terbuka dengan sendirinya, dan terbuka langsung ke halaman ke-7, halaman yang telah dilucuti dari kepompong.
Fahua terkejut menemukan bahwa di halaman suci, benang emas bersinar satu demi satu, dan yang lebih aneh lagi adalah mereka semua bergerak sendiri, dan benang emas kecil itu secara bertahap bergabung membentuk benang tebal dan tebal. Mereka terus-menerus bergabung, dan pikiran dalam pikiran Fahua berangsur-angsur menjadi jelas saat berubah. Ada sedikit panas di dahinya, dan meskipun dia tidak bisa melihatnya, Fahua dengan jelas merasakan bahwa rune Wushuangzu muncul di tengah dahinya, bersinar dengan kecemerlangan keemasan. "Siapa kamu?" Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, yang mengejutkan Fahua. Suara ini bukan dari luar, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Siapa aku?" Fahua bergumam tanpa sadar. "Kamu yang terpilih." Suara agung itu terdengar lagi. "Yang terpilih." Ketika Fahua mendengar tiga kata ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan pada saat berikutnya, semua benang emas di halaman suci pengupasan kepompong tiba-tiba menutup dengan cepat, dan mereka bergabung menjadi satu, berubah menjadi panah emas. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, berubah menjadi cahaya yang memenuhi langit, dan seluruh langit terpantul dalam emas dalam sekejap. Pejalan kaki di jalan mau tidak mau berhenti ketika melihat pemandangan yang indah ini, ada yang berseru, dan ada yang mencari dengan kaget. Dan tatapan mereka secara alami terfokus pada Fahua yang berdiri di sana tidak jauh dari gerbang kota, dengan cahaya keemasan dari kode yang diberikan dewa di depannya. Semua ini disajikan dengan warna emas memberi mereka perasaan yang terlalu kuat. Fahua hanya merasa bahwa jiwanya tampak menyublim, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan digantung dari tanah, tanpa sadar dia melangkah maju, dan tubuhnya mengikuti, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Dan pada saat ini, di ujung lain dari wilayah hukum, di sebuah kuil yang megah. Seorang pria parubaya duduk bersila di tengah kuil, dan di sekeliling tubuhnya, ada aliran udara merah samar seperti nyala api, kuat dan mendominasi. Dan di tengah udara di tengah kuil, sebuah buku berwarna merah tua melayang di sana ya, itu bukan satu halaman suci, tapi sebuah buku utuh. Buku itu memancarkan lingkaran cahaya merah samar, dan auranya persis sama dengan yang terpancar dari sisi pria parubaya, padat dan mendominasi. Di buku itu, ada dua karakter besar menjulang, memancarkan kilau merah keemasan, mereka adalah keberanian. Ya, buku ini adalah kitab suci keberanian di antara 12 kitab suci yurisdiksi. Tiba-tiba, buku suci keberanian yang ditangguhkan di udara menyala, dan kata merah emas, keberanian, tiba-tiba bersinar terang, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan bahkan seluruh aula sedikit bergetar. Pria parubaya yang duduk diam di bawah tiba-tiba membuka matanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia menatap kitab suci keberanian di udara, dan berteriak dengan suara yang dalam, diberikan oleh Tuhan. Dengan kilatan cahaya, buku suci keberanian di udara berubah menjadi cahaya merah yang turun dari langit dan jatuh ke telapak tangannya. Posisi asli kitab suci keberanian diganti dengan halaman suci emas. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut, karena kode yang diberikan dewa di tangan pria ini sebenarnya adalah salah satu dari 12 kode suci. Ya, yang di depan Anda ini juga orang pertama di ranah hukum, generasi utusan yang mengendalikan kode keberanian suci, utusan keberanian, dan satu-satunya utusan di ranah hukum saat ini. Utusan keberanian dewa diam-diam merasakan nafas dari kitab suci keberanian, dan kejutan yang kuat muncul di matanya, ternyata, kebijaksanaan mengenali Tuhan. Haha, Tuhan memberkati wilayah hukum saya, Tuhan memberkati saya umat manusia. Hahaha. Dia tampak anggun, tetapi pada saat ini, dia memancarkan aura liar yang tak tertandingi, kode keberanian suci menyala merah di depannya, dan dia serta kode suci menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi lampu merah dan bergegas keluar dari kuil, menghilang dalam sekejap jejak. Di kota kebijaksanaan, Fahua berjalan menuju gerbang kota kebijaksanaan selangkah demi selangkah, dan warna keemasan di tubuhnya mulai menjadi semakin intens. Cahaya keemasan yang cemerlang menyilaukan, dan orang-orang kota kebijaksanaan yang melihat cahaya keemasan ini seperti tercerahkan, dan semuanya menjadi lebih jelas dalam pikiran mereka. Pertanyaan yang tidak dapat saya pecahkan di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas saat ini. Kaizi, ya, pada saat ini, mereka mencerahkan. Bermandikan cahaya keemasan suci yang mewakili kebijaksanaan, setiap orang mendapat manfaat dalam berbagai tingkatan. Akhirnya, Fahua sampai di gerbang kota kebijaksanaan, dan tepat sebelum memasuki gerbang, dia berhenti. Seluruh kota kebijaksanaan tiba-tiba bergetar, dan suara agung dan agung menyebar ke seluruh kota. Apakah kebijaksanaan itu? Fahua mengangkat kepalanya, dengan cahaya keemasan di matanya, dan menjawab dengan suara yang dalam, kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam ciptaan. Bakat manusia adalah ciptaan. Ledakan. Ketika dia menyelesaikan kata terakhir, dia melangkah ke kota tanpa ragu-ragu. Saat dia menginjak tanah, seluruh kota kebijaksanaan bergetar hebat. Pada saat berikutnya, tiga cahaya keemasan melesat ke langit, dan mereka mengarah ke tiga kuil yang masing-masing menampung halaman pertama, kedua, dan ketiga dari kitab suci kebijaksanaan. Tubuh Fahua naik ke udara tak terkendali, dan suaranya terus bergema di seluruh kota kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam ciptaan. Bakat manusia adalah ciptaan. Kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam ciptaan. Bakat manusia adalah ciptaan. Tiga lampu emas membentuk busur di udara, dan akhirnya bertabrakan dengan satu titik di kota kebijaksanaan. Fahua adalah tempat mereka bertemu. Pada saat yang sama, dengan kota kebijaksanaan sebagai pusatnya, di kejauhan, cahaya keemasan menyala satu demi satu, dan kecemerlangan yang cemerlang melambung ke langit, semuanya menyatu ke arah ini. Ketika suara nyaring itu muncul, Fayun, penguasa kota kebijaksanaan, terkejut dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak bisa melihat siapa orang yang ditutupi oleh cahaya keemasan di langit itu, tapi dia sangat mengerti apa arti semua yang ada di depannya.
12 kuil kebijaksanaan menanggapi, dan hanya ada satu kemungkinan, kitab suci kebijaksanaan, untuk mengenali Tuhan. Seorang utusan baru, utusan kebijaksanaan, lahir. Karena agitasi emosional, pada saat ini, seluruh tubuh Fa Yun bergetar tanpa sadar, sudah berapa tahun. Berapa tahun telah berlalu, wilayah hukum akhirnya akan menyambut utusan ilahi lainnya. Selain itu, dia juga merupakan utusan dari kota kebijaksanaan. Munculnya utusan dewa berarti bahwa kitab suci miliknya akan sepenuhnya ditingkatkan, dan semua orang yang memiliki kode yang diberikan oleh para dewa kota kebijaksanaan akan mendapat manfaat. Namun, apa yang Fa Yun tidak tahu adalah siapa yang bisa dikenali oleh kitab suci kebijaksanaan. Dalam pesannya, tidak ada orang seperti itu di kota kebijaksanaan. Di antara 12 kota utama, kota kebijaksanaan sebenarnya berperingkat sangat rendah, dan kekuatan keseluruhannya relatif lemah. Dia, penguasa kota, hanya berada di tingkat ke-8, bahkan tidak di tingkat ke-9. Fa Yun tidak sepenuhnya memahami tingkat kultivasi seperti apa yang dia butuhkan untuk diakui oleh kitab suci kebijaksanaan, tetapi menurutnya, itu hanya mungkin jika dia membutuhkan peringkat dewa. Dewa keberanian adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bintang tingkat ke-10, dan orang nomor 1 di bidang hukum. Pada saat ini, Fa Hua, yang dengan aman bermandikan cahaya keemasan, mendengar suara nyaring yang terus bergema di telinganya. Kebijaksanaan memimpin, kebijaksanaan menciptakan, kebijaksanaan menemukan, kebijaksanaan berpikir. Pikiran mengalir ke dalam benaknya satu demi satu, dan kode hukum yang diberikan dewa di tangannya mulai beralih ke halaman ke-8, seberkas cahaya langsung tercetak di atasnya, dan kemudian halaman ke-9. Yang lebih mengejutkan Fa Hua adalah bahwa dua lampu emas datang satu demi satu, langsung menutupi bagian depan dan belakang kode hukum yang diberikan dewa, menutupi 3 karakter hakim asli. Dan perubahan itu telah menjadi kata kebijaksanaan. Kode yang diberikan dewa menjadi putih, dan 2 karakter emas kebijaksanaan bersinar terang. Dalam sistem pengetahuan yang dipelajari Fa Hua, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya merasa bahwa dia tampak berbeda, dan sepertinya ada 12 nafas di sekelilingnya, berubah dengan nafasnya. Sepertinya saat pikirannya dilepaskan, dia bisa merasakan perubahan di tempat itu kapan saja. Tidak ada peningkatan mendasar dalam kultivasi, tetapi tampaknya sumbernya telah mengalami perubahan kualitatif. Kitab putih kebijaksanaan perlahan-lahan beralih ke halaman pertama. Fa Hua terkejut melihat bahwa kelompok cahaya di sekitar ikon pemberian dewa berubah menjadi 10, dan kekuatan ikon pemberian dewa di lantai 10. Kemudian di halaman kedua, masih ada 10 awan cahaya, begitu pula di halaman ketiga, dan sama hingga halaman ke-9. Setelah mencapai halaman ke-9, Fa Hua menemukan bahwa kode ini lebih tebal dari aslinya. Awalnya halaman ke-9 sudah menjadi batas kode yang diberikan dewa, tetapi saat ini, ada 3 halaman lagi di belakang. 3 halaman dengan cahaya keemasan, tetapi pada saat ini, dia masih tidak bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh 3 halaman berikutnya, itu hanya kabur. Tidak diragukan lagi, itu adalah level yang hanya bisa dicapai setelah basis kultivasi mencapai level dewa. Fa Hua hanya bisa merasakan kekuatan suci di tubuhnya mengalir deras, mengalir ke kitab suci kebijaksanaan di tangannya dengan gila-gilaan, dan dalam selusin napas, kekuatan sucinya hampir habis, dan cahaya keemasan di tubuhnya mulai melemah. Tetapi pada saat ini, cahaya 4 warna menyebar di belakangnya seperti 4 sayap, dan sesosok muncul dari cahaya, dan dengan tangan di pundaknya, cahaya 4 warna tiba-tiba berubah menjadi 4 warna. 4 elemen atribut di udara dalam rotasi yang hebat, dan kemudian mengubahnya menjadi energi murni dan menyuntikkannya ke tubuh Fa Hua. Dengan bantuan di belakangnya, kekuatan suci Fa Hua yang telah habis pulih hampir seketika, dan kitab suci kebijaksanaan di tangannya juga menjadi pijar. Dengan pemahaman yang jelas di dalam hatinya, Fa Hua perlahan menutup matanya, merasakan berbagai hal yang diumpankan kembali dari kitab suci kebijaksanaan, dan merasakan perubahan kekuatan sucinya sendiri di bawah makanan. Pada saat yang sama, lapisan cahaya putih susu meluap dari tubuhnya dan tubuh di belakangnya, berkedip-kedip, melindungi. Pada saat ini, lampu merah terbang dari kejauhan, dan itu adalah kode yang disajikan dengan warna merah tua. Di permukaan kode tersebut, karakter emas merah adalah keberanian. Lampu merah menyala, dan sesosok menjauh darinya. Ketika dia melihat situasi Fa Hua, dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi segera menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tidak mendekat, tetapi hanya melihat diam-diam dari kejauhan, miliknya senyumnya juga menjadi lebih intens. Akhirnya, cahaya putih kitab suci kebijaksanaan berangsur-angsur mereda, tetapi mata Fa Hua menjadi semakin cerah, tampak bersinar di antara pandangan. Cahaya putih mekar, terbagi menjadi 12 jalur, dan terbang menuju 12 arah pada saat yang sama, dan kode yang diberikan dewa di tangannya juga berubah kembali menjadi kode emas dengan 3 karakter hakim. Ya, akhirnya berakhir, tidak peduli seberapa buruknya, aku akan tersedot olehmu. Pertarungannya tidak kecil, Lan Ge menjulurkan kepalanya dari sisi Fa Hua, sedikit terengah-engah. Baru saja, tubuh Fa Hua seperti pusaran tak berujung, terus-menerus dan kuat menyedot energinya. Untungnya, dengan koordinasi Mutiara Wushuang, energi simbiosis mereka dapat dipulihkan dengan cepat, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya. Namun dalam proses barusan ini, baik Fa Hua maupun Lange secara samar-samar telah menyentuh sesuatu, yang merupakan semacam pengalaman dunia dan segalanya, dan sublimasi yang tak terlukiskan. Sungguh menakjubkan, tapi tak terlukiskan. Mereka semua menebak sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, mereka baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9. Aku akan pergi. Jangan berterima kasih padaku. Hehe.
Aku tahu itu, kamu tidak berperasaan, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, aku pergi. Cahaya berkedip, dan Lan Ge menghilang di belakang Fa Hua dari udara tipis, sementara cahaya keemasan di langit dan semua jenis cahaya di sekelilingnya juga meredak. Ketika dia bangun, hanya ada Fa Hua yang dengan mudah tertahan di udara, dan orang yang tidak jauh darinya dengan lingkaran cahaya merah mekar. Selamat, jika saya menebak dengan benar, Anda harus Fa Hua. Suara lembut terdengar, menarik perhatian Fa Hua. Seorang pria parubaya dengan lingkaran cahaya merah di sekujur tubuhnya telah mendatanginya. Anda. Pria parubaya itu sedikit tersenyum, 12 kode suci, saya untuk keberanian. Fa Hua tercengang, tentu saja dia pernah mendengar tentang orang ini awalnya adalah sosok dalam legenda ranah hukum, bahkan bisa dikatakan sebagai jarum ajaib ranah hukum. Fa Hua menyapa Dewa Keberanian, sambil berbicara, dia hendak sujud. Dewa Keberanian mendukungnya dengan kedua tangan dan tidak membiarkannya menyembah, 12 kode suci, kamu bijaksana. Bagaimana kamu bisa menyembahku? Meskipun Fa Hua juga menebak sesuatu di dalam hatinya terkejut saat mengucapkan kata-kata ini dari mulut Dewa Keberanian. Tetapi saya, Dewa Keberanian mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan, Fa Yun telah melaporkan kepadaku bahwa kamu telah disetujui oleh Wu Shuangzu, yang barusan harus menjadi pendampingmu. Secara teoritis, tingkat ke-9 bukanlah kamu akan menjadi seorang utusan dewa, karena Anda tidak dapat menanggung energi dari kitab suci. Tetapi Anda berbeda, Anda dipilih oleh manik-manik yang tak tertandingi, yaitu dipilih oleh leluhur. Dengan peran manik-manik yang tak tertandingi, Anda harus cukup untuk mencapai tingkat Dewa Bintang. Hanya pada tingkat ini Anda dapat dikenali. Jadi, Anda sekarang adalah Dewa Kebijaksanaan yang memang layak, selamat. Terima kasih, Fa Hua hanya merasa bahwa dia sedang bermimpi. 3 tahun lalu, dia hanya talenta muda tingkat 5, tetapi hari ini, 3 tahun kemudian, karena persetujuan Wu Shuangzu, setelah semua jenis pengalaman, dia dapat menjadi utusan kebijaksanaan. Betapa luar biasanya ini. Mulai hari ini, Fa Hua telah menjadi utusan kedua di wilayah hukum saya, yang bertanggung jawab atas kitab suci kebijaksanaan. Suara utusan keberanian menyebar jauh dan luas, dan dapat didengar dengan jelas di setiap sudut kota kebijaksanaan. Di depan gerbang mansion Tuan Kota, Fa Yun mendengar suara tak percaya, tapi matanya sudah lembab. Utusan Dewa Kebijaksanaan, yurisdiksi, akhirnya memiliki utusan Dewa kedua. Dewa Keberanian menarik Fa Hua, dan mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan berjalan pergi. Pada saat berikutnya, Fa Hua merasakan kekuatan hisap datang, tertarik oleh suasana yang sangat akrab dan bersahabat, dia dan Dewa Keberanian telah sudah muncul di kuil besar. Begitu dia memasuki kuil, Fa Hua merasakan perluasan kekuatan suci yang cepat di tubuhnya, seolah-olah dia telah kembali ke kondisi puncak dalam proses menjadi utusan dewa. Ketika saya melihat ke atas, saya tiba-tiba melihat bahwa buku emas itu tergantung di udara di tengah kuil, dan lingkaran kata, kebijaksanaan, bersinar. Ini adalah candi pertama di mana kitab suci kebijaksanaan berada. Ini juga candi yang perlu Anda jaga. Di sini, Anda akan mendapatkan warisan kebijaksanaan yang lengkap, dan itu juga akan membawa lebih banyak berkah bagi orang-orang yang dijaga oleh 12 kuil kebijaksanaan. Masa depan, utusan keberanian berkata sambil tersenyum. Ya, Fa Hua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dewa Keberanian berkata, kamu baru saja menjadi utusan dewa, dan ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. 12 kitab suci telah diuraikan dari awal semua hukum oleh leluhur Fa Hu dengan mengorbankan nyawanya. Setiap buku apakah itu mewakili semacam kebajikan, dan itu juga mewakili semacam kemampuan jika wilayah hukum kita dapat melahirkan 12 utusan dewa dan menggerakkan 12 kitab suci pada saat yang sama, akan mungkin untuk memulihkan awal dari semua dharma. Menurut warisan leluhur, leluhur Fa Hu saat itu sebenarnya gagal untuk sepenuhnya mengendalikan permulaan semua hukum. Jika tidak, dia pasti bisa menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan kekuatan teratas itu. Nenek moyang pernah berkata dalam pesan bahwa jika suatu hari, umat manusia dapat benar-benar pada awal menafsirkan semua dharma, itu akan menjadi waktu ketika kita umat manusia akan berkembang. Kelahiran 7 mutiara dewa berarti kesempatan bagi kita umat manusia akan datang, dan ini bukan hanya kesempatan untuk bangkit, tapi juga kesempatan untuk menghancurkan. Kelangsungan hidup atau kehancuran bergantung pada seberapa banyak yang dapat dilakukan oleh generasi kita. 7 mutiara dewa itu penting, yang paling penting adalah kesempatan yang tersisa bagi kita dengan upaya yang melelahkan dari 7 leluhur manusia. Oleh karena itu, bagi Anda, Wu Shuangzu lebih penting dari apapun, bahkan lebih dari hidup Anda sendiri dan dunia. Nyawa kerabatmu, hanya dengan sepenuhnya hanya dengan mengendalikan Wu Shuangzu kita manusia bisa memiliki kemungkinan untuk bangkit. Ya, Fa Hua pernah ke alam siluman, jadi dia sangat memahami kata-kata Dewa Keberanian. Manusia selalu menghadapi krisis, dan krisis ini bisa datang kapan saja. Terlebih lagi, para iblis dapat merasakan keberadaan Wu Shuangzu, yang merupakan masalah terbesar. Utusan keberanian dewa melanjutkan, setelah menjadi dewa, Anda akan dapat menggunakan kekuatan kitab suci kebijaksanaan sampai batas tertentu. Anda seharusnya merasakannya sekarang. Ketika kitab suci kebijaksanaan cocok dengan Anda, semua kemampuan Anda akan ditingkatkan ke tingkat pertama. Lantai 10, tetapi ini hanya sementara. Dengan basis kultivasi tingkat 9 Anda saat ini, Anda hanya dapat menggunakan kemampuan 3 halaman suci paling banyak 1 kali. Dengan bantuan rekan Anda, dengan dukungan Wu Shuangzu, Anda harus dapat menggunakan lebih banyak beberapa kali, Anda harus mencobanya sendiri. Lebih sering, Anda harus tinggal di kuil untuk berlatih. Saat Anda duduk di kuil, kitab suci kebijaksanaan akan membiarkan ke-12 kuil kebijaksanaan ditutupi oleh Anda. Orang-orang di dunia mendapat manfaat dari mempercepat kultivasi mereka. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui.
Di Samudra Biru tak berujung, Fahua menjadi utusan kebijaksanaan, dan dia mencapai langit dalam satu langkah di wilayah hukum, dan menjadi eksistensi puncak berdampingan dengan utusan keberanian, yang agak membuat Lan Ge sedikit iri. Selain itu, pada saat Fahua menjadi utusan kebijaksanaan, meskipun basis kultivasinya dan Lan Ge tidak meningkat secara total, tampaknya ada beberapa perubahan dalam hubungan di antara mereka, seolah-olah efek sublimasi yang dibawa oleh Wu Xuangzu itu seimbang. Lebih kuat-kuat, itulah mengapa mereka sepertinya telah menyentuh pintu Dewa Bintang pada saat itu. Pencerahan ini lebih penting bagi mereka. Berenang di lautan biru yang tak berujung, Lan Ge juga mengingat perasaan ketika kitab suci kebijaksanaan tiba. Fahua jelas telah berubah, itu adalah kesempatannya, dan tidak diragukan lagi menjadi utusan kebijaksanaan akan membuatnya halus. Lan Ge merasa sedikit kesal ketika dia berpikir bahwa pria itu selalu memiliki IQ superior di depannya. Meskipun dia merasa sedih, dia sepertinya terbiasa diintimidasi, dan dia sepertinya tidak mudah marah. Peluang Fahua telah ditemukan, jadi bagaimana dengan peluangnya sendiri? Di mana peluang Anda? Meskipun kultivasinya telah dinaikkan ke tingkat ke-9, Lan Ge menemukan bahwa pemahamannya tentang elemen tampaknya tidak sejalan dengan kultivasinya. Karena dia masih berada di alam tubuh unsur, dan dia masih belum cukup memahami inti dari unsur tersebut. Hanya ada beberapa kontrol awal. Sebagai makhluk surgawi, dia pasti kuat di antara peringkat yang sama, tetapi dalam hal kemacetan, itu juga yang paling sulit untuk maju. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana Beiyue Sangchen, putra kegelapan, membuat langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap dengan kata-katanya di kompetisi besar 3 wilayah. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia juga berada di level ke-9, dia pasti tidak akan bisa mencapai level itu. Ini adalah celah dalam pemahaman elemen. Sambil memikirkannya, dia merasakan fluktuasi elemen air di sekitarnya. Mungkin setelah kembali, dia benar-benar perlu pergi ke lautan elemen dengan beberapa atribut yang dimilikinya. Mengandalkan token yang diberikan oleh Kaisar Haiju, dia dapat pergi tanpa hambatan, dan basis kultivasi tingkat 9 membuatnya jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, jadi dia langsung pergi ke wilayah Lan dan kembali. Di Laut Hijau Kehidupan, di bawah tanah. Jika Fahua dan Lan Ge datang ke sini, mereka pasti mengenali tempat ini. Platform besar itu kosong saat ini, begitu juga semua yang ada di sekitarnya. Hanya di tengah peron, ada sekelompok lampu merah berkedip-redup. Lingkungannya tenang, dan tiang kehidupan di atas gua memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Desahan panjang terdengar saat ini, suaranya sedikit tidak dewasa, bahkan sedikit garing. Jadi, ternyata begitu. Tanpa diduga, manusia lemah seperti itu telah menemukan jalan ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini keberuntungan saya, atau bencana saya, tapi tidak peduli apa, karena kita telah melakukannya hanya ada satu-satu pilihan. Manusia benar-benar berbahaya dan licik, tetapi mereka harus mengatakan bahwa mereka memiliki kebijaksanaan yang melampaui ras lain. Bahkan saya harus mengatakan sepatah kata pun, kekaguman. Hanya dengan menyerah kita dapat memiliki hidup yang baru. Inilah yang Dewa pedulikan, sangat menarik, ini benar-benar awal yang baru. Merasa malu dekat kampung halaman, 4 kata ini pas untuk Lan Ge, tapi dia tidak hanya malu, tapi juga sedih. Dari saat dia menginjakkan kaki di wilayah Lan, suara dan senyuman orang tuanya akan terus muncul di benaknya. Mengingat ketika ibunya menendangnya ke lautan elemen, dia akan tersenyum tanpa sadar, tetapi air mata akan mengalir di wajahnya dalam sekejap. Mereka memberinya banyak kebebasan, tetapi tidak pernah kekurangan cinta, betapa dia berharap semuanya bisa dimulai kembali. Jika dia bisa, dia tidak akan pernah pergi ke pulau tanpa nama itu untuk mencari ork tanpa tandingan, sehingga membawa bencana bagi mereka. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang, semuanya telah terjadi, dan itu tidak dapat dipindahkan atas kehendaknya, dan tidak dapat hilang. Selain sedih, yang bisa dia lakukan hanyalah mewarisi wasiat ayahnya, menjadi penguasa kota petir, bahkan bekerja keras untuk menjadi penguasa negara bebas di domain biru di masa depan. Padahal, bukan ini yang dia dambakan. Kota petir, lindungi saja kota petir. Lagi pula, saya masih memiliki Wu Xuangzu, dan saya harus berlatih dengan Fahua untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Di masa depan, saya sudah memiliki tanggung jawab yang cukup di pundak saya, dan saya sama sekali tidak memiliki energi atau kemampuan untuk memimpin suatu negara. Setelah mengetahui hal ini, langkah pulang Lan Ge menjadi sedikit lebih ringan. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan yang lain. Sosok merah itu tampak berkedip di depan matanya sepanjang waktu. Apakah dia mati? Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa wanita yang begitu kuat memberikan hidupnya untuk dirinya sendiri dan Fahua. Namun, ada 8 iblis surgawi yang membuktikan bahwa dia telah membakar tubuh dewanya saat itu, jadi bagaimana dia bisa bertahan? Meskipun saya benar-benar ingin mengubah semua ini, faktanya adalah saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya sama sekali, akar penyebabnya adalah karena itu tidak cukup kuat. Anda masih harus berlatih keras dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Di kota Guntur, sepertinya tidak ada yang berubah, hampir sama dengan saat Lan Ge pergi, arus orang masih konstan, dan semuanya tampak teratur. Ada kebisingan dari waktu ke waktu di jalan, ada orang yang menjual semua jenis makanan dan kerajinan tangan kota petir di mana-mana. Semuanya harmonis dan tenang. Tidak diragukan lagi, ini semua karena Tetua Agung. Dia berkata dia akan menjaga stabilitas selama 3 tahun, dan dia benar-benar melakukannya. Lan Ge menenangkan diri, dia tidak kembali ke istana, karena dia benar-benar tidak ingin kembali ke sana. Ada terlalu banyak kenangan di sana, yang membuatnya tidak mau menghadapinya. Jadi, dia langsung pergi ke gunung belakang, dan dia memutuskan untuk pergi ke Penatua Agung terlebih dahulu.
Setelah pergi begitu lama, dia memiliki terlalu banyak hal untuk diketahui dan terlalu banyak untuk diceritakan. Pengadilan leluhur alam iblis seperti ini. Iblis surgawi pergi ke alam iblis sangat penting. Utusan keberanian berkata dengan ekspresi serius. Fahua secara singkat menceritakan pertemuan antara dirinya dan Lan Ge di Laut Hijau Kehidupan dan di alam iblis. Dewa keberanian, saya masih punya pertanyaan. Di Laut Biru yang tak berujung, Kaisar Raksasa Laut pernah menyebutkan bahwa untuk beberapa alasan, Kaisar Naga Laut, pemimpin dari 5 Kaisar Laut Biru, memiliki konflik besar dengan kami domain legal, dan bahkan memblokir kami. Samudra Biru tak berujung, apakah Anda tahu tentang ini? Mendengar apa yang dia katakan, Dewa Keberanian segera mengerutkan kening, dan mengangguk dengan getir, tentu saja aku tahu. Dalam arti tertentu, aku juga ikut serta di dalamnya. Sulit untuk mengatakan hasil akhir dari masalah ini. Tapi itu agak tidak menguntungkan bagi kita. Ini terkait dengan salah satu dari 7 mutiara dewa, dan tidak ada cara bagi kita untuk mundur. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Fahua bertanya. Dewa Keberanian menggelengkan kepalanya, belum. Jika perlu, aku akan memberitahumu. Meskipun klan Naga Laut sangat kuat, negara ketertiban kita juga merupakan penguasa domain. Itu bagus. Dewa Keberanian berkata, saya telah memberitahu Anda apa yang harus saya katakan kepada Anda. Anda hanya perlu mengetahui rahasia tentang Wushuangzu sendiri, dan Anda tidak perlu memberitahu siapapun. Di antara 7 mutiara dewa, ada yang hebat peluang untuk revitalisasi manusia kita. Apapun keputusan yang Anda buat di masa depan, Anda harus berhati-hati. Dewa Keberanian pergi, tetapi banyak hal yang dia katakan masih perlu diserap oleh Fahua, dan ada satu hal yang menarik perhatian Fahua. Dewa Keberanian mengatakan bahwa kerajaan ketertiban juga merupakan penguasa domain. Apakah klan Naga Laut ada hubungannya dengan itu? Kaisar Naga Laut, itu adalah orang yang kuat di tingkat Dewa Bulan. Keberadaan level ini dapat langsung menghancurkan seluruh ranah hukum. Juga di tingkat ke-11, Fahua dapat yakin bahwa Permaisuri Hombao jelas bukan lawan dari Helongbi. Kaisar Naga Laut mengendalikan Samudra Biru yang tak berujung, dan merupakan penguasa samudra terbesar. Saya khawatir bahkan jika tidak ada tingkat ke-12, perbedaannya tidak akan terlalu banyak. Itu saja, hal-hal ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lan Ge memandang Lan Yu yang lebih tua yang tampaknya lebih tua di depannya, dan dia telah menggambarkan semua pengalaman di jalan secara mendetail. Panatua Agung menghela nafas, dan berkata, kamu telah bekerja sangat keras. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan dapat naik ke peringkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Ini bagus. Akhirnya, kamu akan dapat bersaing untuk latar belakang Lord of Thunder City. Lan Ge sedikit terkejut dan berkata, ini belum 3 tahun, dan sekarang kita akan bersaing untuk penguasa kota petir. Penatua Agung mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya hampir tidak tahan lagi. Lagi pula, ayahmu, sebagai raja suatu negara, sudah lama tidak muncul, meskipun pejabat di kota petir mematuhi instruksi saya untuk menjaga negara. Operasi normal kota, dan tidak ada yang akan memberitahu apa yang terjadi pada ayahmu, tetapi kertas tidak dapat menahan api. Sangat penting untuk memilih kembali raja. Sebelum itu, saya harap Anda dapat membela penguasa petir posisi pertama kota. Apakah Anda akan menjadi raja masa depan, itu tergantung pada kemampuan Anda. Lan Ge melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata, lupakan tentang raja, saya rasa saya tidak memiliki kemampuan itu. Sebenarnya, saudara Sanchen seharusnya bisa melakukannya. Dia telah mencapai tingkat ke-9 beberapa tahun lalu, dan saya pikir dia adalah kandidat terbaik untuk raja. Mendengar dia menyebut Beiyue Sanchen, ekspresi Tetua Agung sedikit melembut, tentu saja dia cocok, tapi dia mungkin tidak mau. Dia punya urusan sendiri. Selain itu, dia juga menghabiskan banyak waktu jauh dari Yu Biru, aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Sejak kamu kembali, aku telah memutuskan untuk memajukan waktu kompetisi besar kota Guntur, yang akan diadakan sekitar 3 hari lagi. Kamu siap? Apakah kamu ingin tinggal bersamaku, atau kembali ke istana? Tanya Tetua Agung. Mendengar kata Wanggong, mata Lan Ge menjadi gelap, saya tidak akan kembali untuk saat ini. Saya tidak ingin kembali dan melihat hal-hal yang familiar itu, jadi saya akan tinggal bersama Anda terlebih dahulu. Saya akan berlatih Fa hampir sepanjang waktu. Dan saya tidak akan itu akan mengganggu Anda ngomong-ngomong. Fa Damdaus harusnya dipromosikan, tampaknya dengan bantuan Wushuangzu, dia tampaknya telah disetujui oleh Kode Suci Kebijaksanaan, dan menjadi utusan kebijaksanaan. Penatua Agung terkejut dan berkata, Dewa Kebijaksanaan. Itu hal yang bagus, benar-benar bagus, maka kamu harus bekerja keras. Setidaknya kamu harus menjadi penguasa kota Guntur untuk menyamai dia. Sudut mulut Lan Ge berkedut, apa maksudmu aku cocok dengannya? Mengapa aku harus cocok dengan pria itu? Jika bukan karena Wushuangzu, aku ingin membunuhnya. The Great Elder terkekeh, dan berkata, dengan Wushuangzu, Anda hanya bisa menjadi rekan seperjuangan dan saudara. Tampaknya hubungan antara Anda tampaknya lebih harmonis. Ketika Anda mengucapkan kata, bunuh dia, sedikit tidak ada niat membunuh. Lan Ge mendengus, itu karena aku tidak bisa membunuhnya sama sekali. Dia akan mati, dan aku juga tidak bisa hidup. Aku pergi berlatih. Apakah kamu masih memiliki air kehidupan? Aku sudah pergi begitu lama, jadi saya harus menyimpannya. Cukup banyak yang selamat, saya akan minum sedikit untuk memuaskan dahaga saya terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas ke kamar Tetua Agung. Kamu bajingan, simpan sedikit untukku.
Tidak apa-apa untuk minum, tapi jangan memanfaatkannya. Ngomong-ngomong, kompetisi besar Kota Guntur tidak akan mengumumkan kepada publik bahwa itu adalah pemilihan penguasa Kota Guntur, dan itu tidak akan dijelaskan sampai kamu menang. Jangan katakan pada dirimu sendiri. Mengerti, ini enak. Ruang latihan Wushuangzu. Pemimpin Kota Petir, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Fahua memandang Lan Ge yang duduk di hadapannya dan bertanya. Tidak, saatnya menguji kekuatanku. Jika kamu cukup tertarik, kamu bisa melihat dan menahanku. Lan Ge tertawa. Ya, Fahua mengangguk. Mengapa begitu enggan, kata Lan Ge tidak puas. Itu tidak mungkin, kata Fahua ringan. Kamu sangat menyebalkan, Lan Ge bertanya dengan marah. Itu ibu mertuamu, ada banyak omong kosong, orang dengan IQ rendah seperti ini. Fahua tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membentaknya. Siapa yang kamu bicarakan omong kosong? Siapa yang memiliki IQ rendah? Lan Ge berkata dengan marah. Fahua mencibir, 12 kode suci, aku adalah kebijaksanaan. Beberapa saat di Kota Petir, membuat seluruh Kota Petir hidup. Ketika orang-orang dari beberapa kota kecil dan kota kecil di sekitarnya mengalami peristiwa langka seperti itu, mereka semua berkumpul di Lei Cheng untuk menyaksikan upacara tersebut. Kompetisi Kota Petir diadakan setiap 10 tahun sekali, siapapun yang berada dalam yurisdiksi Kota Petir dapat berpartisipasi, dan ada banyak hadiah. Ini digunakan untuk merangsang orang Kota Petir untuk berlatih keras dan meningkatkan diri. Ada banyak pelamar untuk kompetisi Kota Petir ini, tetapi untuk beberapa alasan, pemerintah mengeluarkan keputusan, karena kompetisi Kota Petir diadakan lebih awal dan keadaannya khusus, praktisi di bawah tingkat 6 tidak diterima untuk mendaftar. Hal ini segera membuat tidak mungkin bagi banyak praktisi yang berfokus pada partisipasi untuk berpartisipasi secara langsung. Dalam daftar entry terakhir, ada total 98 kontestan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas tier 6. Saat Lan Ge datang ke tempat kompetisi, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Melihat platform tinggi dari kejauhan, dia tidak bisa tidak mengingat bencana yang dihadapi orang tuanya selama pertemuan kencan buta di tempat yang sama, di platform tinggi yang sama. Benar, persaingan besar Kota Petir tepat di depan istana, yang sudah diputuskan sejak lama. Lan Ge mengenakan jubah biru tua besar yang menutupi kepalanya, berdiri di sudut tempat istirahat para kontestan, dengan air mata berlinang dari waktu ke waktu. Fahua berdiri di sampingnya, dan dia tetap di sini dengan izin khusus. Dia secara alami dapat merasakan suasana hati Lan Ge, dia merangkul bahunya, menepuknya, mencoba memberinya kenyamanan. Ini jarang terjadi, ketika dia tidak akan memarahinya. Hei, saudaraku, kamu membawa istrimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu berdua di atas level ke-6 di usia yang begitu muda, aku mengagumimu. Di samping Fahua, seorang pria jangkung berusia 40-an berkata kepadanya sambil tersenyum. Siapa yang dia bicarakan? Suara Lan Ge terdengar di hati Fahua. Sepertinya itu kamu, jawab Fahua diam-diam. Biarkan dia pergi. Lan Ge sangat marah. Tetapi di Lei Cheng, ada banyak orang yang mengenalnya. Dia tidak mau mengklarifikasi saat ini. Lagi pula, Fahua masih memeluk bahunya. Fahua menoleh, menatap pria kuat itu, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf kakak. Suasana hatiku sedang buruk, lihat. Sialan, kamu ingin mati, bukan? Lan Ge tertegun dalam sekejap, mengangkat jubah di kepalanya, dan meraung dengan marah. Fahua berkata, saya hanya mengikuti kata-kata kakak laki-laki, jadi saya tidak perlu menjelaskan, cukup mengerti. Aku mengerti wajahmu, Lan Ge berkata dengan marah. Xiao Ge, pria kuat itu memandang Lan Ge dengan heran, kamu kembali. Kenapa kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Saat ini, Lan Ge dapat melihat penampilan orang ini dengan jelas, dan wajahnya tiba-tiba runtuh. Paman kedua, kenapa ini kamu? Tentu saja dia mengenal orang ini, dia adalah sepupu ayahnya Lan Xiang, dan dia bahkan bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, namanya Lei Ran. Lei Ran memandang Fahua dengan ekspresi aneh, lalu ke Lan Ge, siapa kamu? Lan Ge sudah menjabat tangan Fahua, aku baru saja melihat ke platform tinggi, dan suara ayah dan ibu, dia hanya menghiburku, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Lei Ran menepuk bahu Lan Ge dengan kasihan, nak, turut berduka cita. Paman kedua bermain lebih awal hari ini, jadi aku akan bersiap-siap dulu. Kata setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Saat itulah Lan Ge menoleh ke Fahua, dan memberi isyarat yang tidak sedap dipandang padanya. Apakah paman keduamu tidak berhubungan baik denganmu? Fahua bertanya tiba-tiba. Ada apa? Hubungannya cukup baik, dia adalah keturunan langsung dari ayahku. Kakak yang paling dipercaya, jawab Lan Ge tanpa sadar. Fahua berkata dengan tenang, tapi ketika dia baru saja menasihatimu untuk bergabung, dia tidak terlihat terlalu sedih. Lan Ge terkejut, matanya menjadi gelap, mungkin karena sudah begitu lama. Orang tidak bisa hidup dalam kesedihan selamanya. Atau, dia. Fahua berkata, seberapa kuat dia? Bisakah kamu mengalahkannya? Lan Ge berkata dengan getir, saya tidak tahu. Paman kedua seharusnya berada di tingkat ke-8 sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia telah menembus ke tingkat ke-9. Maksud Anda, dia juga tahu bahwa kali ini Kota Guntur persaingan adalah untuk bersaing memperebutkan penguasa Kota Guntur pada saat yang sama, jadi dengan sengaja. Fahua berkata, itu mungkin. Anda harus menghadapi semua lawan Anda sekarang, dan Anda tidak bisa gegabah. Jika Anda ingin memenangkan posisi penguasa Kota Petir, Anda tidak bisa sedih lagi, Anda harus untuk menghibur.
Lagi pula, ini bukan permainan di mana kita berdua bisa. Sebuah permainan di mana semua orang bermain. Lan Ge mengangguk, dengan paksa menekan kesedihan di hatinya. Padahal, saat Fa Hua menyelanya sebelumnya, kesedihannya memang jauh berkurang. Pada saat ini, seseorang melangkah ke peron tinggi, dan itu adalah Perdana Menteri Kerajaan Liberty. Itu juga tangan kanan Lan Xiang. Kompetisi Lei Cheng diadakan setiap 10 tahun sekali. Itu selalu menjadi acara akbar di Lei Cheng. Tahun ini, karena waktu kompetisi dimajukan, banyak praktisi tingkat menengah dan rendah tidak dapat berpartisipasi. Atas nama Lei Cheng, saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Hari ini harus dibuka oleh Yang Mulia sendiri. Tetapi karena beberapa keadaan khusus, saya akan mengumumkan pembukaan kompetisi besar. Kompetisi besar akan terus dimainkan di babak sistem gugur hingga pemenang akhir ditentukan. Jika ada angka ganjil, satu orang akan selamat dalam pengundian. Kompetisi besar bukanlah balas dendam, dan tidak ada cedera serius atau cedera yang diperbolehkan. Bunuh lawan, semua kontestan harap lanjutkan dengan hati-hati. Melihat orang-orang yang dikenalnya di atas panggung dan mendengar suara yang dikenalnya, mata Lan Ge berangsur-angsur menjadi kabur. Dia ada di sana pada kompetisi akbar Lei Cheng terakhir, meskipun dia hanya seorang penonton, dia masih ingat dengan jelas adegan ketika ayahnya mengumumkan dimulainya kompetisi akbar. Di tengah sorak-sorai penonton, ayah Yingwu melambai kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Saat itu dia adalah sosok heroik, dan dia baru saja mewarisi tahta belum lama ini, yang merupakan puncak hidupnya. Hari ini, 10 tahun kemudian, orang tuanya jauh, dan sejak hari dia kembali ke Lei Cheng, jantungnya terus berdenyut. Dia jelas tahu bahwa tidak peduli betapa sakitnya dia, orang tuanya tidak akan pernah kembali, dan dia jelas tahu bahwa dia harus menghadapi semua ini dengan lebih kuat, tetapi dia mengerti alasannya, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah emosional dengan alasan. Rasa pahit menyebar di mulutnya, Lan Ge menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata kepada Fa Hua di sampingnya, "Jangan hibur aku lagi. Aku tidak ingin disalahpahami lagi." Sudut mulut Fa Hua berkedut, dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Dia tahu bahwa Lan Ge masih kuat. Setiap orang akan tumbuh ketika mereka masih muda, dan ketika mereka menghadapi perubahan besar, mereka akan tenggelam atau tumbuh lebih cepat. Dan mereka tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi utusan kebijaksanaan, dan Lan Ge juga merupakan basis kultivasi tingkat 9 di bawah pengaruh Wu Xuangzu. Mereka diam-diam didorong ke panggung sejarah, dan mereka mulai pergi belakang di panggung ini milik jejak mereka. Bei Yue Sanchen, putra ke-8, pernah berkata bahwa jika mereka dapat mencapai tingkat ke-9 sebelum usia 30 tahun, mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Tapi sekarang mereka masih jauh dari 30 tahun, tapi kultivasi mereka sudah mencapai. Mungkin, setelah insiden di kota petir selesai, sudah waktunya mereka mencari Bei Yue Sanchen untuk mencari tahu. Bagi Bei Yue Sanchen, Fa Hua hanya memiliki kesan yang kuat, dan baginya, yang lebih penting adalah panglima besar. Bahkan jika dia telah menjadi utusan kebijaksanaan, orang yang paling dia kagumi di hatinya tetaplah orang itu. Tepat ketika Fa Hua dan Lan Ge memiliki pemikiran mereka sendiri, kompetisi kota guntur telah resmi dimulai. Kompetisi Lei Cheng sederhana dan langsung, ini adalah pertandingan sistem gugur murni. Sebanyak 98 kontestan berpartisipasi, dan putaran pertama memakan waktu 2 hari, hanya 1 hari untuk setiap putaran. Pemenang maju, yang kalah tersingkir, tidak ada peluang tambahan. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan, itu adalah kata-kata propaganda. Faktanya, sistem persaingan yang begitu sederhana hanya karena Lei Cheng Dabi hanya memiliki momen acak pada saat itu, yaitu kebebasan negara bebas. Dan masyarakat di sini sudah lama terbiasa dengan kebebasan ini. "Berapa nomormu? Bisakah kamu bermain hari ini?" Fa Hua bertanya pada Lan Ge di dalam hatinya. "Yang di depan, mungkin di babak ke-10 atau lebih. Jika kamu bosan, kamu bisa bergerak dengan bebas. Aku akan mengamati lawan." Lan Ge sangat berhati-hati. Baginya, kompetisi Lei Cheng ini terlalu penting. Tidak ada ruang untuk kehilangan. "Aku baik-baik saja." Fa Hua tetap diam setelah mengucapkan sepatah kata pun, tenggelam dalam kekuatan sucinya sendiri secara fisik dan mental, diam-diam mengalami perubahan dalam kekuatan sucinya sendiri. Sejak dia menjadi utusan kebijaksanaan, pemahamannya tentang kekuatan suci telah mengalami perubahan baru, dan dunia spiritual tampaknya menjadi lebih transparan, dan banyak hal yang semula tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi jelas. Dewa Keberanian pernah mengatakan kepadanya bahwa di antara 12 kitab suci, tidak ada urutan tertentu, dan setiap kitab suci memiliki arti khusus. Kitab suci kebijaksanaan setara dengan otak 12 kitab suci, posisi ini sangat penting, dan bakat dominasi Fa Hua juga berasal dari ini. Apa yang sekarang dapat dipastikan oleh Fa Hua adalah bahwa ketika dia dikenali oleh kanon kebijaksanaan suci hari itu, berdasarkan hubungannya dengan Lan Ge dan Wu Xuangzu, apa yang mereka rasakan adalah aura peringkat dewa. Dia juga bisa sangat yakin bahwa tanpa bola Wu Xuang, mereka mungkin tidak dapat menyentuh level itu setelah latihan puluhan tahun. Bahkan dalam perasaannya, bola Wu Xuang bukanlah benda mati sama sekali, melainkan benda hidup. Para leluhur diam-diam telah menunjukkan jalan bagi mereka, jalan tanpa liku-liku. Bahkan perubahan sikap permaisuri Hongbao terhadap mereka sebagian besar terkait dengan Wu Xuangzu. Keajaiban Wu Xuangzu seharusnya jauh melebihi cakupannya yang diketahui. Mereka membutuhkan lebih banyak pengembangan. Fa Hua yang telah menjadi utusan kebijaksanaan lebih suka berpikir, dan sepertinya dia selalu bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam proses berpikir, yaitu kekuatan kebijaksanaan. Setiap kali dia menemukan sesuatu, dia akan merasa bahwa tubuh dan pikirannya jernih, dan kultivasinya tampak semakin cepat. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Dan di bawah pengaruh kehidupan dan kehidupan Wu Xuangzu yang sama, promosinya juga secara tidak langsung akan mempengaruhi Lan Ge. Akibatnya, persepsi elemen Lan Ge menjadi lebih akut, tampaknya hanya diperlukan satu kesempatan untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Namun, bahkan Lan Ge sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan terobosan lain. Persaingan di atas panggung sudah dimulai. Tidak ada ketegangan di game pertama, undian dilakukan secara acak, dan tidak ada perbedaan nilai. Itu sebabnya akan ada situasi level ke-6 versus level ke-8 di stage saat ini. Kesenjangan kultivasi yang sangat besar membuat pertandingan berakhir dengan cepat, tanpa ketegangan, bahkan tidak mengasyikkan. Dan kompetisi semacam ini ditakdirkan untuk tampil berkali-kali di babak pertama, hanya yang kuat yang tersapu ombak besar yang bisa meraih hasil lebih baik nantinya. Selama 3 pertandingan berturut-turut, situasinya hampir sama, bahkan bukan kompetisi antar level yang sama. Lan Ge, yang dengan hati-hati mengamati situasi lawan, mulai lelah. Putaran pertama kompetisi ini benar-benar tidak menarik untuk ditonton. Bahkan jika ada beberapa lawan potensial, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya dalam kompetisi semacam ini. Pada pertandingan keempat, nomor 31 akan bermain melawan nomor 58. Kedua belah pihak akan berada di atas panggung. Wasit hampir tidak pernah berhenti di antara setiap pertandingan, dan hanya ada satu meja pertandingan, yang dapat menghemat waktu sebanyak mungkin. Ada lotre resmi, untuk putaran pertama permainan, semua orang bertaruh sangat sedikit. Karena situasi para kontestan tidak diketahui sama sekali. Oleh karena itu, penonton menonton dengan hati-hati saat ini, lebih untuk merekam karakteristik dan budidaya kontestan pemenang tersebut, sehingga memudahkan taruhan selanjutnya. Tidak ada yang namanya perjudian di ranah hukum negara ketertiban, tetapi di ranah biru, itu adalah salah satu cara menghasilkan uang yang dikendalikan oleh pemerintah. Orang-orang juga menikmatinya. Segera, No. 31 dan No. 58 muncul di atas panggung. No. 31 adalah pria parubaya kurus, tetapi ketika dia naik ke panggung, sorak-sorai langsung terdengar. Tidak diragukan lagi, dia sangat terkenal di Lei Cheng. Tepatnya, itu adalah status yang diperoleh dengan kekuatan. Ini adalah Lei Mingyang, milik Lei Cheng, Komandan Korps Guntur V, seorang jenderal terkenal dari satu generasi, dan pembangkit tenaga listrik peringkat 9 yang juga memiliki darah bangsawan. Meskipun Lei Mingyang kurus dan kecil, dia memiliki temperamen yang lurus. Faktanya, bakatnya tidak bagus ketika dia masih muda, tetapi dia telah meningkat selangkah demi selangkah dengan ketekunannya. Dia pernah mencetak rekor waktu pelatihan terlama di Lehai. Dia dulunya adalah karakter dalam buku teks Lei Cheng, tetapi dengan bakatnya yang biasa, dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Ini adalah contoh terbaik dari guru di akademi yang menyemangati siswa. Legiun 5 Guntur langsung menjadi milik Lei Cheng dan mematuhi perintah penguasa kota. Semua terdiri dari praktisi yang mengendalikan elemen guntur. Meski jumlahnya hanya 5.000, itu adalah pasukan paling elit di Lei Cheng, dan bahkan salah satu pasukan paling kuat di seluruh Blue Domain. Paling baik dalam pertempuran frontal, dikenal dengan dampak ledakannya yang tinggi. Sebagai gubernur, prestasi Lei Mingyang bisa dibilang cemerlang. Dia memberikan kontribusi besar pada kemampuan Lan Xiang untuk mengalahkan banyak pesaing dan menjadi raja. Lan Xiang awalnya ingin memberinya nama keluarga Lan, tetapi ditolak oleh Lei Mingyang, karena dia mengatakan bahwa Lei Ting yang membuatnya, jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan mengubah nama keluarga Lei ini. Ini adalah keberadaan yang kuat dengan karakter, kekuatan, dan ketekunan. Saat Lan Ge melihatnya benar-benar tampil di panggung kompetisi, ekspresinya menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahkan orang kuat seperti Lei Mingyang akan datang untuk bersaing. Saya juga lebih percaya apa yang dikatakan Penatua Agung, ini bukan hanya kompetisi besar kota petir, tetapi juga pertempuran untuk penguasa kota. Kalau tidak, dengan kepribadian Lei Mingyang, tidak mungkin muncul di sini. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Lei Mingyang mencapai peringkat ke-9, dan dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Dan lawan Lei Mingyang, nomor 58, agak aneh, dia terlihat ramping dan tinggi, dan tidak ada yang aneh dengannya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah dia memakai topeng perunggu di wajahnya, topeng tanpa ekspresi ini menutupi penampilannya. Bisakah aku tetap memakai topeng? Fa Hua bertanya pada Lan Ge. Lan Song mengangguk, ini tidak dilarang, karena beberapa orang cenderung rusak penampilannya. Jaga martabatmu, negara bebas kami tidak memiliki banyak aturan sepertimu. Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu apa dua kata setelah kebebasan itu? Ada apa? Lan Ge bertanya tanpa sadar, meskipun dia menyesalinya setelah bertanya. Karena dia tahu bahwa Fa Hua pasti tidak memiliki hal baik untuk dikatakan. Longgar, kata Fa Hua ringan. Kamu adalah meriam peta, izinkan saya memberitahu Anda, ini Lei Cheng, apakah Anda tidak takut dipukuli di semua tempat? Lan Ge berkata dengan marah dengan suara rendah. Fa Hua terkekeh, kalau begitu kamu harus mencarinya bersamaku. Anda. Saat keduanya berbicara, saat penonton berseru dan meneriakkan nama Lei Mingyang, kompetisi di atas panggung sudah dimulai. Awan petir dari resimen ke-9 menyebar di belakang kepala Lei Mingyang dengan petir biru ungu, menunjukkan kekuatan tingkat ke-9-nya yang kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi biru ungu hampir seketika, dan panggung kompetisi dipenuhi dengan kilat, dan bahkan langit tampak menjadi gelap saat ini. Perasaan yang sedikit mati rasa memenuhi udara, memberi orang perasaan tertindas. Elemental Heart, Gubernur Lei sepertinya telah menguasai arti mendalam dari Elemental Heart, kata Lan Ge dengan suara berat. Tapi lawannya jelas tidak menunjukkan aura megah, memberi orang perasaan bahwa dia masih tenang.
Tidak diragukan lagi, di atas panggung, dia pasti memiliki perasaan paling jelas tentang kekuatan penindas yang dibawa oleh Lei Mingyang, tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat mundur sama sekali, yang telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dan ini juga mengejutkan semua orang yang cerdas. Tidak mudah untuk tidak dapat melakukan apapun di hadapan penindasan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Lei Mingyang sendiri sedikit terkejut, dia sama sekali tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar kota Guntur, statusnya dihormati, dan dia memiliki tugas menjaga tanah, jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu setiap hari untuk berlatih 5 Guntur. Pasukan, 5 Legiun Guntur dibagi menjadi 5 divisi, semuanya dinamai Guntur. Dia telah memimpin Legiun Wulei selama hampir 20 tahun, dan benar-benar membutuhkan banyak upaya untuk mengolah dari brigade yang lemah menjadi kekuatan yang sekarang dianggap sebagai yang terbaik di domain biru. Datang ke kompetisi kali ini adalah undangan dari Great Elder. Dia tidak bisa menolak, jika tidak, dia lebih suka berlatih militer. Apa yang tidak diharapkan Lei Mingyang adalah bahwa lawannya di pertandingan pertama tampaknya sangat tidak biasa. Dia merasakannya saat pertama kali naik panggung bersama. Entah kenapa, lawan ini tampak sedikit familiar, tapi dia tidak tahu kenapa dia merasa familiar dengan orang ini. Karena tidak ada kesan sama sekali, orang ini memiliki temperamen khusus, ketika dia berdiri di depannya, dia merasa hampa. Untuk memverifikasi perasaannya, Lei Mingyang melepaskan auranya untuk menekan lawan begitu dia muncul. Yang mengejutkannya adalah pihak lain seperti lautan ketiadaan, tidak peduli seberapa menindasnya, itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan tidak berpengaruh sama sekali. Dan lawan tidak menunjukkan seberapa banyak dia telah berkultivasi. Bagi para praktisi domain biru, awan cahaya yang muncul dari belakang kepala mereka dapat dikendalikan, artinya, mereka dapat dicegah agar tidak muncul. Namun kemunculan grup cahaya sebenarnya memiliki arti yang sebenarnya, yaitu dapat membuat elemen menjadi lebih padat dan lebih mudah untuk dimobilisasi. Apa alasan lawan tidak melepaskan awan cahaya? Meski hatinya terkejut, Lei Mingyang telah mengalami banyak pertempuran, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikan tindakannya hanya karena sedikit keanehan. Begitu dia mengangkat tangan kanannya, petir keluar dari telapak tangannya. Petir setebal lengan tiba di depan lawan dalam sekejap. Tidak hanya itu, seluruh panggung kompetisi berubah menjadi biru ungu dalam sekejap, gelembung biru ungu muncul dari tanah, berubah menjadi bola petir dan meledak, dan seluruh panggung kompetisi langsung menjadi lautan guntur. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Hanya dengan beberapa gerakan, dia dapat mengubah area di bawah kendalinya untuk sementara menjadi lautan elemen. Nomor 58 berdiri di tempat dan membuat gerakan menekan dengan kedua tangan tiba-tiba, sebuah penghalang tak terlihat muncul dalam diameter 3 meter di sekeliling tubuhnya. Elemen guntur di sekitar kaki langsung tertekan dan tersebar, membentuk ruang hampa. Dan guntur yang ditembakkan di depannya juga terhalang oleh kekuatan tak terlihat, tidak mampu menembus lebih jauh. Bahkan orang biasa pun bisa melihat beberapa petunjuk saat ini. Di hadapan Lei Mingyang, Komandan Legiun 5 Guntur, nomor 58 sebenarnya melawan serangan itu, apa artinya ini? Mungkinkah ini akan menjadi pertempuran jarak dekat? Ini babak pertama, apakah ada kompetisi di mana peringkat ke-9 bertemu dengan peringkat ke-9? Ekspresi Lei Mingyang tidak berubah, tubuhnya langsung melesat ke depan, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang menggelegar saat ini, dan dia berada di depan lawan dalam sekejap. Guntur biru ungu memadat dalam sekejap, dan semua elemen guntur di sekitarnya, termasuk tanah, diserap olehnya dalam sekejap. Dari potongan besar biru ungu sebelumnya, itu menjadi kohesi instan, seolah-olah bila guntur yang asli telah tiba di depan nomor 58 dalam sekejap. Kontrol atas Thunder ini benar-benar mengejutkan, dengan kemarahan Thunder, kemampuan untuk melakukan penyesuaian seperti itu dalam sekejap tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang mencengangkan. Dalam 5 tahun terakhir, Panglima Legiun 5 Guntur telah hidup dalam pengasingan, hanya berlatih dan berkultivasi, dan jarang muncul di depan umum. Tidak diragukan lagi, kekuatannya telah membuat kemajuan besar dalam 5 tahun terakhir. Meskipun tidak cukup untuk menembus ke tingkat ke-10, itu pasti bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat 9 senior. Bentak. Tepat ketika semua orang mengira bahwa 58 akan sangat menarik. Saya melihatnya menutup kedua telapak tangannya, tampak lambat tapi cepat, dan dia benar-benar menjepit pisau guntur panjang di telapak tangannya. Lei Mingyang mengangkat alisnya, tanpa sadar ingin memicu ledakan kekuatan guntur pada pedang panjang yang senyata itu. Tetapi pada saat ini, dia ngeri menemukan bahwa pisau panjang guntur, yang benar-benar terkondensasi dari elemen gunturnya sendiri, telah kehilangan akal sehatnya. Nomor 58 maju selangkah, dan pancaran listrik biru jernih di tubuhnya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuh Lei Mingyang tiba-tiba lumpuh. Dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi dalam sekejap, dan elemen guntur, yang awalnya sangat bersahabat dengannya, tiba-tiba menjadi aneh. Detik berikutnya, pedang petir telah lepas dari genggamannya, dan gagangnya mengenai dadanya secara langsung. Boom, Lei Mingyang terbang terbalik dengan petir di sekujur tubuhnya. Dia yang berada di udara mendengar suara yang familiar, "Maaf, Mingyang." Pada saat berikutnya, Komandan Legiun 5 Guntur langsung dibom dari panggung dengan pukulan sederhana dan langsung ini. Dia rendah hati dan tidak terluka, tetapi Lei Mingyang sedikit tercengang. Tapi juga tampilan kegembiraan yang sama. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat topeng perunggu di atas panggung, dia masih tidak mengatakan apa-apa, menginjak kakinya, berbalik dan pergi. Seketika penonton terdiam, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, dan pertempuran telah berakhir. Itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa game sebelumnya dengan perbedaan besar dalam kultivasi.
Namun, yang kalah adalah Panglima Legiun Wulei dengan basis kultivasi tingkat 9. Jadi tingkat kekuatan apa yang harus dicapai oleh yang ke-58? Tidak dapat mencapai puncak langkah ke-9. Di seluruh Blue Domain, hanya ada satu Great Elder yang berada di level Stargate. Pisau guntur panjang di tangan No. 58 perlahan-lahan padam, dan elemen guntur sepertinya tidak lagi keras di tangannya, bahkan bisa dikatakan lembut. Dia membungkuk sedikit ke arah penonton, menggoyangkan tubuhnya, lalu turun dari panggung. Plan G juga tercengang menyaksikan adegan ini. Belum lagi penonton biasa, bahkan jika dia juga pemain tingkat 9, dia tidak begitu mengerti bagaimana Lei Ming yang kalah. Sepertinya ini perampasan, kata Fahua, mengerutkan kening. Plan G menoleh untuk melihatnya, perampasan. Fahua mengangguk, aku baru saja melihat dengan mata kebijaksanaanku. Pada saat No. 58 menjepit pisau panjang Lei Ting, aura aslinya berubah. Elemen Lei sepertinya jatuh ke arahnya sepenuhnya, sementara Lei Ming yang tapi kehilangan kendali atas elemen. Ini dimentahkan. Bagaimana ini mungkin? Plan G berkata dengan takjub, Gubernur Lei telah menguasai inti elemen, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang elemen guntur. Siapa yang dapat menghilangkan elemen itu dalam sekejap, kecuali itu? Berbicara tentang ini, dia terkejut, dan bertanya pada Fahua di dalam hatinya, tingkat dewa. Fahua menggelengkan kepalanya dengan ringan, belum tentu, itu mungkin juga beberapa artefak yang mirip dengan artefak, apakah Anda memiliki yang serupa di Lei Cheng? Sudut mulut Lan Ge berkedut, aku tidak tahu. Aku tidak pernah tertarik pada ini sejak aku masih kecil. Aku takut ayahku akan membiarkanku menggantikan tuan kota, dan aku bahkan tidak bisa bersembunyi. Mengapa saya menanyakan hal-hal rahasia tentang kota petir ini? Fahua menoleh dan meliriknya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Mengerikan sekali tidak berpendidikan. Tenang, Lan Ge memberi isyarat berhenti, jangan katakan itu tidak berguna. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika aku cocok dengan angka 58? Fahua berkata, jika dia hanya memiliki kontrol khusus atas elemen guntur, maka Anda masih memiliki kesempatan. Lagi pula, kekuatan serangan teknik elemen gabungan Anda akan lebih kuat. Tetapi jika dia memiliki perampasan instan semua elemen semacam ini kemampuan, lalu